Tuan-tuan, izinkan saya mulakan dengan soalan yang mungkin sedikit menyinggung. Bagaimana jika saya katakan sebab sebenar ereksi Anda menjadi semakin lemah selepas umur 10 tahun bukan semata-mata karena Anda semakin tua? Bagaimana jika saya katakan ia adalah karena saluran darah di dalam zakar Anda secara perlahan-lahan tersumbat, mengecut dan menyekat aliran yang pernah membuatkan Anda berasa seperti seorang lelaki? Inilah kebenaran tersembunyi yang jarang diperkatakan oleh dokter secara terang-terangan, dan ia menjelaskan mengapa jutaan lelaki kehilangan ketegangan mereka lebih awal daripada yang sepatutnya. Saya Doar Farahani, seorang pakar urologi dan profesor dengan lebih 30 tahun pengalaman khusus dalam kesehatan lelaki. Sepanjang dekad-dekad itu, saya telah berhadapan dengan ribuan lelaki, bapak, suami, dan datuk yang merasakan keintiman semakin hilang. Dan saya telah membantu mereka bukan sahaja memulihkan kesehatan mereka, tetapi juga mendapatkan semula keyakinan dan keakraban dengan wanita yang mereka cintai. Inilah paradoksnya, kebanyakan lelaki dipercayai bahwa hanya pil boleh menyelesaikan masalah ini, namun pil-pil tersebut tidak lebih daripada sekadar topeng. Ia tidak pernah membetulkan peredaran darah, dan ia tidak pernah memulihkan punca kecergasan. Kebenarannya jauh lebih mudah dan ia terletak pada makanan harian yang Anda sudah kenali. Dalam sesi ini, saya akan mendedahkan 4 makanan semula, jadi yang secara harfiahnya boleh membuka saluran darah Anda, meningkatkan peredaran, dan mengembalikan keintiman yang Anda sangka telah hilang selamanya. Makanan yang memulihkan tenaga, nikmat, dan kelelakian itu sendiri. Dan saya janji, yang pertama mungkin sudah ada di dapur Anda sekarang. Teruskan bersama saya, karena senarai ini akan bermula tidak lama lagi. Sebelum kita mula, jika Anda belum berbuat demikian, saya menggalakkan Anda untuk melanggan dan menghidupkan loseng pemberitahuan. Dengan cara itu, Anda tidak akan terlepas nasihat kesehatan penting yang direka khas untuk lelaki berusia lebih 60 tahun. Dan jika Anda mendapati video ini membantu, type nomor 1 di ruangan komen. Jika Anda rasa ia boleh diperbaiki, type sifar supaya saya tahu bagaimana untuk memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada Anda. Sekarang, mari kita mulakan dengan kebenaran yang tidak pernah didengari oleh kebanyakan lelaki. Ereksi tidak pudar begitu sahaja karena usia. Ia pudar karena peredaran darah menjadi lemah dan saluran-saluran yang pernah membawa darah dengan bebas ke zakar Anda perlahan-lahan tersumbat. Memahami punca tersembunyi ini adalah langkah pertama ke arah mendapatkan semula kekuatan dan keintiman. 1. Sebab sebenar ereksi menjadi lemah, selepas 50 tahun, ia bukan sekadar penuaan. Tuan-tuan, ramai di antara Anda telah diberitahu satu pembohongan bahwa sebab ereksi Anda pudar dengan usia adalah semata-mata karena Anda semakin tua. Dokter dan juga rakan-rakan yang berniat baik sering mengangkat bahu dan berkata, ia sebahagian daripada kehidupan. Tetapi saya ingin memberitahu Anda sesuatu yang berbeza. Sesuatu yang saya pelajari selama lebih 30 tahun berhadapan dengan lelaki seperti Anda. Ereksi tidak hilang karena usia itu sendiri. Ia hilang karena aliran darah. Apabila Anda berumur 20, 30, malah 40 tahun, arteri dalam badan Anda bersih dan fleksibel. Ia membawa darah dengan mudah, mengisi setiap saluran, termasuk yang halus di dalam zakar Anda. Lonjakan peredaran itu mencipta ketegangan dan keyakinan yang Anda ingati. Tetapi apabila Anda melepasi umur 10 tahun, saluran-saluran yang sama mula menyempit. Plak daripada kolesterol bertahun-tahun, keradangan akibat tekanan, dan diet yang tidak sehat, serta kehausan biasa akibat masa mula terkumpul di dalamnya. Akibatnya, kurang darah sampai ke tisu zakar Anda. Dan apabila bekalan darah menjadi lemah, begitu juga ereksi Anda. Saya tidak dapat memberitahu Anda berapa ramai lelaki yang telah duduk di hadapan saya dengan bahu terkulai, malu,
berbisik bahwa mereka tidak lagi merasa seperti diri mereka sendiri. Ada yang takut keintiman telah hilang selamanya, dan saya memandang mata mereka dan memberitahu mereka kebenarannya. Ini bukan kehilangan kelelakian, dan ia bukan hukuman mati untuk kehidupan intim Anda. Ia adalah masalah peredaran darah, dan peredaran darah boleh dipulihkan. Itulah harapan yang saya mau Anda bawa bersama. Karena apabila Anda faham bahwa puncak utamanya adalah aliran darah, Anda juga faham bahwa penyelesaiannya boleh didapati dalam pilihan yang Anda buat setiap hari. Malah, terdapat 4 makanan semula jadi yang mudah. Makanan yang boleh Anda temui di hampir setiap kedai runcit yang boleh membuka semula saluran Anda, meningkatkan peredaran, dan mengembalikan keintiman yang Anda sangka telah hilang. Dan sebentar lagi, saya akan memperkenalkan Anda kepada 4 makanan tersebut, bermula dengan satu yang kebanyakan lelaki laluinya di bahagian hasil tani, tanpa menyadari ia mempunyai kuasa untuk mengubah kesehatan dan keyakinan mereka selamanya. 2. Kenali 4 makanan yang secara semula jadi meningkatkan peredaran darah dan keintiman. Apabila lelaki datang ke pejabat saya, mereka sering memandang saya dengan kekecewaan di mata mereka. Mereka memberitahu saya bahwa mereka telah mencoba pil, suplemen, malah obat-obatan aneh yang mereka temui dalam talian, namun tiada apa yang memberikan hasil yang berkekalan, dan saya selalu berhenti sejenak karena saya tahu kebenarannya jauh lebih mudah daripada yang mereka sangkakan. Ereksi yang lemah bukanlah satu misteri, dan ia bukanlah hukuman usia tua. Ia adalah akibat peredaran darah yang lemah. Jika peredaran darah adalah masalahnya, maka jawabannya terletak pada apa yang meningkatkan peredaran darah. Dan disitulah makanan menjadi obat paling berkuasa yang pernah Anda miliki. Selama bertahun-tahun, saya telah melihat lelaki berusia 60-an dan 70-an bersinar apabila mereka menyadari bahwa penyelesaiannya tidak semestinya datang dari botol preskripsi. Ia boleh datang dari dapur mereka sendiri, daripada makanan mudah yang memulihkan nitrik oksida, merehatkan saluran darah, dan mengembalikan kehidupan kepada arteri mereka. Saya telah menyaksikan lelaki menemui semula keintiman, bukan karena mereka membelanjakan ribuan ringgit untuk rawatan, tetapi karena mereka memilih makanan yang betul secara konsisten. Ia mungkin kedengaran biasa, tetapi apa yang biasa selalunya boleh menjadi luar biasa apabila kesehatan Anda dipertaruhkan. Dan disinilah ceritanya bertukar menjadi penuh harapan, karena sekarang semasa Anda duduk di sini mendengar, makanan yang akan saya kongsikan dengan Anda mungkin hanya sejauh pemanduan singkat di kedai terdekat Anda. Ia tidak eksotik, ia tidak sukar untuk disediakan, ia hanya diabaikan, dilupakan oleh lelaki yang tidak pernah diberitahu tentang kuasanya. Namun, 4 makanan ini, apabila ditambahkan ke dalam kehidupan harian Anda, boleh membersihkan saluran darah Anda, memberi tenaga kepada badan Anda, dan memulihkan keakraban dengan pasangan yang Anda rindui. Jadi, mari kita mulakan. Makanan pertama adalah yang mungkin akan mengejutkan Anda. Ia bersifat tanah sederhana, sering dimasukkan ke dalam salad atau dipanggang sebagai hidangan sampingan, tetapi di dalamnya terkandung sebatian yang sangat diperlukan oleh badan Anda untuk membuka saluran darah. Inilah makanan nomor 1 dan ia boleh mengubah segalanya untuk Anda. 3. Makanan nomor 1, ubi bit. Apabila saya memikirkan makanan pertama dalam senarai ini, saya tidak dapat tidak teringat seorang pesakit saya bernama Encik Ismail. Dia berumur 68 tahun, seorang jurutera bersara, dan dia datang kepada saya dengan riak wajah yang tewas. Dia berkata, "Doktor, saya rasa badan saya telah menyerah. Saya tidak mempunyai tenaga seperti dahulu, dan keintiman terasa seperti kenangan." Saya bertanya kepadanya tentang dietnya, dan apabila saya mencadangkan sesuatu yang semudah menambah ubi bit ke dalam makanannya, dia ketawa. Dia memberitahu saya, ubi bit, bagaimana sesuatu yang tumbuh di dalam tanah boleh membantu dengan sesuatu yang begitu pribadi.
Tetapi Encik Ismail mempercayai saya, dan dalam masa beberapa minggu selepas meminum jus ubi bit pada waktu pagi, dia kembali dengan senyuman yang tidak akan saya lupakan. Dia memberitahu saya bahwa dia bangun dengan ketegangan yang disangkanya telah hilang selamanya. Itulah kuasa ubi bit. Ia kaya dengan nitrat semula, jadi sebatian yang diubah oleh badan Anda menjadi nitrik oksida. Dan nitrik oksida adalah isyarat yang sangat diperlukan oleh saluran darah Anda untuk berehat, terbuka, dan membenarkan darah mengalir ke tempat yang sepatutnya. Laluan yang sama yang disasarkan oleh obat preskripsi mahal boleh dipelihara oleh sesuatu yang serendah ubi bit. Setiap kali Anda memakannya, sama Anda dipanggang, dikukus, atau dijadikan jus, Anda pada dasarnya memberi makan kepada arteri Anda, memberikannya keupayaan untuk membawa lebih banyak kehidupan, lebih banyak oksigen, lebih banyak peredaran. Dan apabila peredaran darah bertambah baik, begitu juga setiap bahagian kesehatan Anda, dari jantung ke otak hingga ke saat-saat paling intim Anda. Saya telah melihatnya berkali-kali. Lelaki yang meragui bahwa makanan boleh membuat perbezaan mendapati diri mereka lebih kuat, lebih bersemangat, dan lebih rapat dengan pasangan mereka. Dan apa yang diperlukan hanyalah memperkenalkan sayuran mudah ini ke dalam kehidupan seharian mereka. Tetapi ubi bit hanyalah permulaan. Makanan seterusnya dalam senarai ini tidak datang dari tanah. Ia datang dari sesuatu yang jauh lebih memanjakan. Dan jika Anda menikmati sedikit kemanisan, Anda akan suka menemui makanan nomor 2. 4. Makanan nomor 2, coklat gelap. Makanan kedua dalam senarai ini mungkin mengejutkan Anda karena ia langsung tidak kedengaran seperti ubat. Malah, bagi kebanyakan lelaki, ia terasa seperti keseronokan yang bersalah. Tetapi saya mahu Anda melihat coklat gelap dengan cara yang baru. Selama bertahun-tahun, saya telah melihat lelaki yang percaya mereka terpaksa melepaskan semua kemewahan untuk mendapatkan semula kesehatan mereka. Kemudian saya menunjukkan kepada mereka bahwa coklat gelap berkualiti tinggi yang sebenarnya boleh menjadi sebahagian daripada penyembuhan mereka. Saya teringat seorang pesakit, Encik Asman, yang berumur 91 tahun. Dia telah berhenti makan pencuci mulut sepenuhnya, menyangka gula adalah musuh jantung dan pinggangnya. Apabila saya memberitahunya bahwa sepotong kecil coklat gelap dengan sekurang-kurangnya 70% koko boleh meningkatkan peredaran darahnya, dia mengangkat kening. Tetapi selepas sebulan menambah hanya sekeping setiap petang, dia kembali dan berkata, "Dokter, saya tidak tahu sama ada ia coklat itu atau istri saya lebih gembira, tetapi sesuatu pasti berkesan." Saat itu mengingatkan saya betapa berkuasanya perubahan kecil sekalipun. Coklat gelap kaya dengan flavonoid, sebatian semula jadi yang memastikan saluran darah Anda fleksibel dan responsif. Pikirkan arteri Anda seperti hos getah. Apabila ia menjadi kaku, darah sukar untuk melaluinya. Flavonoid melembutkan hos tersebut, merehatkan lapisan saluran Anda, dan menggalakkan aliran darah yang lebih baik ke seluruh badan Anda. Dan apabila darah mengalir dengan bebas, keintiman menjadi lebih mudah, ereksi menjadi lebih kuat, dan keyakinan Anda kembali. Ia bukan tentang makan gula-gula atau memanjakan diri secara melulu. Ia tentang memilih dengan bijak. Coklat koko tinggi dengan sedikit gula. Sepotong kecil beberapa kali seminggu sudah cukup untuk menyokong peredaran darah Anda dan juga meningkatkan mood dengan meningkatkan bahan kimia otak yang terikat dengan keseronokan dan keinginan. Coklat mengingatkan kita bahwa kesehatan tidak selalunya bermakna pengorbanan. Kadangkala ia bermakna menemui hadiah tersembunyi dalam makanan yang kita nikmati. Dan jika coklat terasa seperti kemewahan, tunggu sehingga Anda mendengar tentang makanan seterusnya. Ia datang dari laut. Ia penuh dengan minyak pemberi kehidupan dan ia mempunyai kuasa untuk melindungi bukan sahaja jantung Anda, tetapi juga ereksi Anda. 5. Makanan nomor 3, ikan berlemak.
Makanan ketiga mungkin tidak kedengaran glamor, tetapi ia adalah salah satu sekutu paling berkuasa yang dimiliki oleh badan Anda dalam hal peredaran darah dan keintiman. Saya bercakap tentang ikan berlemak, salmon, sardin, tenggiri. Ikan-ikan ini syarat dengan asid lemak omega 3 dan saya telah melihat sendiri bagaimana ia boleh mengubah kesehatan seorang lelaki. Saya teringat seorang pesakit bernama Encik Rahman, seorang guru bersara berusia 65 tahun yang menghabiskan sebahagian besar hidupnya mengelakkan ikan. Dia memberitahu saya dia tidak pernah suka rasanya. Jadi dia mengisi pinggannya dengan daging yang berat dan lemak tepung. Pada masa dia datang berjumpa saya, kolesterolnya tinggi, tekanan darahnya meningkat, dan ereksinya menjadi semakin lemah dari tahun ke tahun. Saya duduk bersamanya dan menjelaskan bagaimana omega 3 mengurangkan keradangan, menurunkan trigliserida, dan sebenarnya menjadikan darah kurang melekit, membolehkannya mengalir dengan lebih mudah melalui arterinya. Dia ragu-ragu, tetapi dia bersetuju untuk mencoba. Beberapa minggu kemudian, Encik Rahman kembali ke pejabat saya dengan senyuman lebar. Dia memberitahu saya bahwa selepas menambah salmon ke dalam makan malamnya 2 kali seminggu, dia berasa lebih ringan, lebih bertenaga, dan ya, ereksinya terasa lebih kuat. Istrinya, dia bergurau, adalah yang paling gembira. Itulah keajaiban senyap ikan berlemak. Ia bukan sahaja memberi makan kepada badan Anda, ia menyembuhkannya. Ia menenangkan keradangan yang mengeraskan arteri Anda, ia memastikan saluran Anda anjal dan responsif. Dan ia membantu jantung dan kelelakian Anda berkembang maju bersama. Karena apa yang baik untuk jantung Anda sentiasa baik untuk zakar Anda. Saya telah memberitahu kebenaran ini kepada ramai lelaki. Apabila Anda menyuburkan arteri Anda menyuburkan keintiman Anda. Dan ikan berlemak adalah salah satu cara paling mudah dan paling berkesan untuk melakukannya. Tetapi jika ikan kelihatan berkuasa, tunggu sehingga Anda mendengar tentang makanan seterusnya. Ia bukan sayuran dan ia bukan dari lautan. Ia sesuatu yang manis, menyegarkan, dan ditemui di setiap perkelahan musim panas. Para saintis malah memanggilnya Viagra semula jadi. Itulah makanan nomor 4. Dan ia mungkin akan mengejutkan Anda. 6. Makanan nomor 4, tembikai. Makanan keempat mungkin kelihatan terlalu mudah untuk menjadi berkuasa. Kebanyakan orang menganggapnya hanya sebagai buah yang manis dan menyegarkan untuk hari-hari musim panas. Tetapi tembikai membawa rahasia yang sangat sedikit lelaki tahu. Ia mengandungi asid amino yang dipanggil citruline, yang diubah oleh badan Anda menjadi nitrik oksida. Dan nitrik oksida, seperti yang Anda sedia maklum, adalah percikan yang membuka saluran darah Anda dan membolehkan lebih banyak darah mengalir ke jantung, otak, dan terutamanya zakar Anda. Itulah sebabnya para penyelidik kadangkala memanggil tembikai sebagai Viagra semula jadi. Saya teringat seorang lelaki bernama Encik Yusuf, berusia 72 tahun, yang memberitahu saya dia tidak pernah merasakan ketegangan muda selama lebih sedekat. Dia telah mencoba pil, tetapi ia meninggalkannya dengan sakit kepala dan tidak terasa semula jadi. Apabila saya mencadangkan sesuatu yang semudah makan secawan tembikai setiap hari, dia tergelak dan berkata, "Dokter, adakah Anda serius? Tembikai?" Tetapi dia mencobanya. Dan sebulan kemudian, dia kembali ke pejabat saya dengan kilauan di matanya. Dia memberitahu saya dia berasa lebih hidup, pagi harinya berbeza, dan isterinya juga perasan perubahan itu. Ia bukan hanya tentang keintiman, ia tentang merasa utuh semula. Itulah hadiah senyap tembikai. Ia menghidratkan badan Anda, melindungi prostat Anda dengan antioksidan seperti likopena, dan secara perlahan-lahan memulihkan peredaran darah tanpa kesan sampingan. Ia mudah, berpatutan, dan boleh didapati di mana-mana sahaja.
terlalu kerap lelaki mengabaikannya, berpikir kesehatan mesti datang dalam bentuk pil atau regimen yang rumit. Tetapi kadang-kadang buah yang paling biasa membawa kuasa yang luar biasa. Saya telah melihat cukup untuk mengetahui bahwa makanan benar-benar obat. Dan apabila Anda menggabungkan makanan seperti ubi bit, coklat gelap, ikan berlemak, dan tembikai, Anda memberi badan Anda alat untuk menuntut semula kekuatan dan keintiman. Tetapi makanan saja bukanlah keseluruhan cerita. Untuk membuka kunci manfaat penuh, Anda mesti menggandingkan makanan ini dengan tabiat harian tertentu. Tindakan mudah yang boleh sama ada meningkatkan hasil Anda atau membatalkan kemajuan Anda. Dan tabiat itulah yang ingin saya kongsikan dengan Anda seterusnya. 7. Tabiat sokongan meningkatkan faedah makanan ini. Selama bertahun-tahun, saya telah belajar bahwa makanan boleh membuka pintu kepada kesehatan yang lebih baik, tetapi tabiat yang Anda amalkan menentukan sama ada pintu itu tetap terbuka. Saya telah melihat lelaki mengubah hidup mereka dengan menambah ubi bit, coklat gelap, ikan berlemak, dan tembikai ke dalam diet mereka. Tetapi lelaki yang mengalami perubahan paling hebat adalah mereka yang menggandingkan makanan ini dengan tindakan harian yang mudah dan konsisten. Tabiat ini mungkin tidak kedengaran dramatik, tetapi apabila Anda menggabungkannya, ia bertindak seperti bahan api yang dituangkan ke atas api, menguatkan setiap faedah yang disediakan oleh makanan. Salah satu tabiat yang paling penting ialah pergerakan. Saya memberitahu pesakit saya bahwa berjalan kaki selama 30 menit setiap hari pun boleh menjadi perbezaan antara peredaran yang lembab dan aliran darah yang bertenaga. Arteri adalah seperti pipe dan sama seperti air kekal jernih apabila ia bergerak, saluran darah kekal sihat apabila badan bergerak. Satu lagi tabiat yang tidak boleh diabaikan ialah tidur. Lelaki kadangkala terlepas pandang fakta bahwa ereksi pada waktu malam adalah cara semula jadi badan untuk memastikan tisu kuat dan sihat. Tanpa tidur yang nyenyak, kitaran semula jadi itu hilang, menjadikan tisu lebih lemah dari semasa ke semasa. Melindungi rehat Anda adalah melindungi kelelakian Anda. Kemudian ada soal apa yang Anda buang. Merokok dan pengambilan alkohol yang berlebihan adalah dua musuh terbesar peredaran darah. Saya mempunyai lelaki yang berhenti merokok atau mengurangkan minum memberitahu saya bahwa dalam masa beberapa minggu mereka berasa lebih ringan, lebih jelas, dan lebih berkemampuan dalam setiap cara. Dan akhirnya penghidratan. Darah kebanyakannya adalah air. Apabila Anda dehidrasi, darah menjadi lebih pekat dan perlahan. Komitmen mudah untuk minum air secukupnya setiap hari memastikan peredaran Anda lancar dan responsif. Apabila Anda menggabungkan tabiat ini, berjalan, tidur nyenyak, kekal terhidrat, dan meninggalkan tingkah laku yang merosakkan, Anda mencipta persekitaran yang sempurna untuk 4 makanan itu melakukan keajaibannya. Inilah cara Anda bukan saja menambah tahun pada hidup Anda, tetapi kehidupan pada tahun-tahun Anda. Dan sekarang, apabila kita menyatukan semua ini, izinkan saya berkongsi dengan Anda gambaran yang lebih besar. Mesej yang saya mahu setiap lelaki berusia lebih 10 tahun dengar dan ingat. Satu kebenaran yang boleh mengubah bukan sahaja kesehatan Anda, tetapi cara Anda menjalani sisa hidup Anda. Kesimpulan dan penutup emosi. Tuan-tuan, semasa kita sampai ke penghujung perbualan ini, saya ingin membawa semuanya kembali kepada satu kebenaran yang mudah. Kekuatan ereksi Anda, tenaga Anda, keintiman Anda, malah rasa kelelakian Anda, perkara-perkara ini tidak hilang begitu saja karena Anda telah mencecah umur 10 atau 10 tahun. Ia pudar apabila peredaran darah menjadi lemah, apabila darah tidak lagi dapat mengalir seperti dahulu. Dan jika peredaran darah adalah punca masalah, maka peredaran darah juga boleh menjadi penyelesaiannya. Itu sepatutnya memberi Anda harapan, karena ia bermakna Anda tidak berdaya. Kita telah bercakap
tentang 4 makanan yang mempunyai keupayaan untuk membuka saluran darah Anda dan memulihkan aliran darah. Ubi bit dengan nitrat semula jadinya menghantar lonjakan nitrik oksida melalui sistem Anda. Coklat gelap melembutkan arteri Anda dan menambah kemanisan kepada kesehatan dan hubungan Anda. Ikan berlemak menyuburkan jantung dan kelelakian Anda bersama-sama dengan omega 3. Dan tembikai, buah sederhana yang dipanggil saintis sebagai Viagra semula jadi menghidratkan badan Anda dan menyalakan semula keintiman Anda. Makanan ini tidak eksotik, ia tidak mahal. Ia adalah anugerah yang terletak di rak kedai runcit tempatan Anda menanti untuk Anda gunakannya. Dan apabila Anda menggabungkannya dengan tabiat mudah, berjalan setiap hari, melindungi tidur Anda, minum air, meninggalkan rokok dan alkohol berlebihan, hasilnya boleh menjadi luar biasa. Saya telah melihat lelaki yang menyangka hari-hari terbaik mereka telah berlalu duduk di hadapan saya, mata terbeliak karena terkejut, memberitahu saya mereka berasa hidup semula. Saya telah menyaksikan istri-istri tersenyum dan berterima kasih kepada saya secara senyap di koridor karena suami mereka menemui semula bukan sahaja keintiman, tetapi keyakinan, tenaga, dan kegembiraan. Jadi, inilah mesej saya kepada Anda. Jangan menyerah kepada kepercayaan bahwa usia telah mencuri kecerdasan Anda. Mulakan dengan satu perubahan. Tambah salah satu makanan ini ke dalam pinggan Anda, berjalanlah. Minumlah segelas air itu. Langkah-langkah kecil membuka pintu kepada transformasi. Dan ingat, tahun-tahun terbaik keintiman, hubungan, dan kesehatan masih boleh berada di hadapan Anda jika Anda memilih untuk menjadikannya begitu.